Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fia Agustin. Saya mahasiswi semester 5 S1 Akuntansi. Saya di sini ingin menjelaskan tentang deret berskala 1, di mana nantinya di video saya ini terdapat penjelasan dan juga contoh soal di setiap metodenya. Oke, yang pertama ini ada contoh soal dari metode semi average. Itu data genap, kelompok genap. Kita ingin mencari di tahun 2017. Di sini kita ada data sebanyak 12 data. Ada 12 data dari mulai 2001 sampai 2012. Dan kita pertama bagi dulu kelompoknya karena di sini genap, jadi kita bagi dua, masing-masingnya ada 6 data. Terus kita buat untuk pengelompokannya, di sini kelompok 1 dan di sini kelompok 2. Untuk mencari X-nya, karena kita menentukan dasar, misalkan di asumsi periode dasar menggunakan tahun tengah data tahun kelompok 1, sehingga periode dasarnya terletak di antara tahun 2003 dan 2004. Untuk menentukan angka tahun, karena periode dasar berangkat tahun X sama dengan 0 dan terletak di antara tahun 2003 dan 2004, maka angka tahun untuk tahun 2003 adalah -1, -3, -5. Sedangkan untuk tahun 2004 adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Untuk mencari nilai semi totalnya didapat dari penjumlahan total dari 6 data ini. Di sini ada 2 kelompok. Jadi ini semua ditotal, nanti hasilnya seperti ini. Kemudian seterusnya nanti hasilnya seperti ini. Kalau untuk mencari semi average, kita harus mencarinya menggunakan rumusnya dulu. Jadi di sini saya buat untuk kelompok 1, semi totalnya itu penambahan dari data ini. Kemudian nanti semi average-nya itu semi totalnya dibagi 6, karena di sini ada datanya ada 6. Jadi totalnya adalah 779, 242, 667. Kita tulis di sini sebagai Y1. Kemudian kita cari untuk kelompok 2-nya. Itu awal pertama kita cari juga semi totalnya. Kita ulang untuk kelompok 2, kita tambah dari 80 sampai 964221. Ini jadi totalnya ini nanti dibagi 6 sama seperti kelompok 1, didapat 921, 311, 3333. Nanti kita tulis di sini sebagai 2.
Oke, untuk mencari tren awal tahunnya, kita pakai rumus yang kedua. Ini kan udah selesai nih, kita pakai rumus selanjutnya, yaitu B sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi N. Jadi sama dengan total di kelompok 1 dan kelompok 2 nanti dibagi 6. Jadi 9, 21, 311,333 dikurang total ini Y1 779 242 6667 dibagi 6, jadi sama dengan 142 068 6666 dibagi 6 sama dengan 23 678 1111. Ini hasilnya kan kita udah dapat, jadi kita bisa isi tren awal tahunnya. Jadi 779 ini dari hasil ini ya tadi, 779 242 6667 ditambah hasil yang ini 23 678 1111 kurung X. Kemudian yang kedua ada di kelompok 2 itu 921 311 3333 ditambah 678 1111 tutup kurung X. Oke, kita hasilnya udah dapat. Di sini kita bisa meramalkan, maka rumus peramalan yang digunakan adalah Y sama dengan A tambah B tutup kurung X. Y sama dengan 779 242 6667 ditambah 23 678 1111 tutup kurung X. Karena tadi yang diminta adalah tahun 2017, di sini kan kita datanya sampai tahun 2012 dan kita udah dapat hasil semuanya. Jadi kita bisa meramalkan pada tahun 2017, maka X sama dengan 27 dibagi 2 sama dengan 13,5. Jadi Y 2017 sama dengan A tambah B tutup kurung X. Jadi sama dengan A nya tadi itu kan 779 242 6667 ditambah B nya itu 23 678 1111 dan X nya itu ini ya, X nya adalah 13,5. jadi sama dengan 779 242 6667 ditambah 319 654 4999. Jadi Y 2017 sama dengan 1098 897 167. Oke, kita masuk contoh kedua, yaitu moving average method. Jadi contohnya di sini adalah perusahaan PT FX yang bergerak di bidang manufaktur ponsel ingin meramal penjualan ponsel untuk bulan April dan bulan Mei dengan menggunakan data bulanannya yang dimulai dari bulan Januari. Periode rata-rata bergeraknya 3 bulan. Oke, kita mulai ya. Di sini saya udah buat bagannya. Jadi di bulan Januari itu penjualan unitnya itu 22.500, untuk Februari 37.500 dan untuk Maret 30.000. Di sini kita ingin mencari untuk bulan April dan bulan Mei-nya. Yang untuk penyelesaiannya, perkiraan untuk penjualan untuk bulan April
adalah, jadi ini ditambah ya, ini tambah ini tambah ini. Karena di sini ada 3 bulan, jadi dibagi 3 bulan. Jadi hasilnya adalah 30. Oke, jadi perkiraan penjualan ponsel pada bulan April adalah sekitar 30 unit. Kita dapat melanjutkannya lagi untuk bulan Mei dengan menggunakan data perkiraan yang dihitung tersebut atau dengan menunggu hasil aktual pada bulan yang bersangkutan. Misalnya data aktualnya pada bulan April didapat adalah 35 unit, maka perhitungannya adalah untuk bulan Mei ya, MA Mei sama dengan 37.500 ditambah 30 ditambah 35, karena ini adalah data aktual yang didapat pada bulan April, dibagi 3. Jadi MA Mei sama dengan 102.500 dibagi 3 sama dengan 34167. Selanjutnya contoh soal yang ketiga, yaitu method least square. Di sini saya menggunakan data ganjil, yaitu penjualan buku dari tahun 1995 sampai tahun 2003, dan kita ingin mencari pada tahun 2010. Jadi di sini datanya 95 sampai 2003 untuk penjualannya, dan kemudian nanti kita jumlahkan. Kemudian kita mencari nilai X, yaitu karena di sini adalah data ganjil, maka kita ambil untuk menjadi 2 kelompok. Nilai nolnya ada di tahun 1999. Di atas 0 itu nantinya ada -1, -2, -3, -4. Untuk ke bawahnya itu nilainya positif 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk mencari XY adalah X dikali Y, berarti -800 dan untuk mencari X kuadrat, yaitu X ini dikuadratkan, berarti 4 kuadrat 2 adalah 16. Nanti hasilnya ditotal. Jadi kalau untuk X ini 0, hasilnya 775 dan 60. Untuk mencari nilai A dan nilai B adalah sebagai berikut. Nilai A sama dengan 2460 dari nilai ini, kemudian dibagi 9, karena data ini ada 9, sama dengan 273,33. Kemudian mencari nilai B sama dengan 775 dari sini dibagi 60 sama dengan 12,92. Kesamaan garis linearnya adalah Y sama dengan 273,33 ditambah 12,92 X. Jadi dapat diramalkan untuk penjualan 2020, diramalkan untuk penjualan 2010 adalah Y sama dengan 273,33 ditambah 12,92, X nya itu adalah 11 untuk 2010.
Kemudian Y sama dengan 273,33 ditambah 142,12 sama dengan 415,45 unit.